Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafriadi Hamdani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kelayakan bisnis pada usaha bakso alai yang bertempat di Desa Padelegan, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Langsung saja, beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama ialah mengenai lokasi, yang kedua jenis pengumpulan data, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat metode penelitian. Adapun metode penelitian yaitu ada 6 aspek kelayakan bisnis yang akan diteliti. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi bakso alai yang bertempat di Desa Padelegan, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan, tepatnya di dekat perempatan jalan raya menuju Pantai Jumiang, di sebelah timur jalan, di pinggir jalan. Yang kedua, jenis dan sumber pengumpulan data. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Dan yang kedua ialah sumber data. Sumber data yang kedua adalah sumber data. Sumber datanya kita memakai dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang berasal dari narasumber langsung pemilik bakso alai, dan data sekunder didukung oleh referensi maupun jurnal. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Pengumpulan data yang pertama melalui wawancara, yang kedua dokumentasi, dan yang ketiga adalah observasi. Yang keempat ialah metode penelitian. Metode penelitian terdapat 6 aspek. Yang pertama ialah aspek teknis, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga adalah aspek manajerial dan organisasi, yang keempat adalah aspek lingkungan, yang kelima adalah aspek finansial, dan yang keenam adalah aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama tentang aspek teknis. Aspek teknis meliputi lokasi dan layout. Lokasi bakso alai di sini berada di pinggir jalan, tempatnya sangat strategis, dan jalan raya itu adalah perempatan. Nah, perempatan itu adalah penghubung di keempat wilayah besar di Desa Padelegan maupun Desa Tanjung. Yang pertama arah selatan, penghubung satu-satunya jalan penghubung Desa Padelegan. Yang kedua ialah Majungan. Yang ketiga ialah Desa Tanjung, Jumiang, dan sekitarnya. Dan yang keempat adalah arah kota. Karena perempatan di situ adalah jalur jantung sepertinya, satu-satunya penghubung dari keempat wilayah besar. Jadi sangat strategis tempat dari usaha bakso alai ini. Sarana prasarana juga sangat mendukung, dan juga pesaing yang serupa di sana hampir tidak ada. Namun pesaing yang berbeda, sesama usaha namun berbeda jenis itu ada, seperti orang jual sate, lalapan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah layout. Layout atau tata letak usaha ini sangatlah simpel. Yang pertama, pada bagian depan terdapat rombong bakso alai sebagai ikonik juga. Lalu ada pintu di sebelah sampingnya. Di ruangan dalam terdapat ruang makan, meja makan. Nah, di meja makan terdiri susunan saus, kecap, garpu, sendok, lontong, air minum, cabai, dan juga kerupuk, tisu. Sedangkan pada bagian samping terdapat lokasi sebagai dapur yang digunakan untuk memasak, mengolah, dan lain sebagainya, dan menyimpan persediaan di sana. Sangatlah simpel
lokasi usaha bisnis bakso alay ini ukurannya juga tidak terlalu besar, kurang lebih 4 kali 6 meter. Selanjutnya ialah analisis kelayakan terhadap aspek pasar dan pemasaran. Permintaan pasar terhadap bakso cenderung tidak mengalami penurunan, bahkan mengalami peningkatan. Cenderung biasa-biasa saja pada setiap harinya, namun akan mengalami peningkatan pada hari-hari besar seperti selepas hari raya, mau hari raya, pada bulan puasa, pada hari peringatan besar Islam dan yang lainnya, karena mayoritas masyarakat di sana adalah beragama Islam. Permintaan di sini cenderung mendapatkan respon positif ketika penghasilan para nelayan banyak, karena di sana kebanyakan konsumennya adalah para nelayan, maksudnya para masyarakat yang memiliki usaha seperti nelayan, petani dan lain sebagainya. Kalau hasil nelayannya melimpah, banyak mendapatkan hasil tangkapan, maka di situ juga hasil dari penjual bakso ini juga meningkat, karena mereka banyak membelanjakan hartanya ke makanan-makanan sekitar, terutamanya pada bakso alay ini. Seperti itu. Pesaing di sini hampir tidak ada pesaing yang serupa. Dalam jangkauan 5 km itu hampir tidak ada orang yang menjual bakso. Jadi sangatlah berpotensi untuk menghasilkan rupiah yang tak tertandingi, seperti itu. Namun pesaing yang berbeda jenis di dekatnya ada, yaitu penjual sate dan juga penjual lalapan ayam. Yang ketiga ialah pangsa pasar. Untuk pangsa pasarnya ini bakso alay sudah sangat luas menurut saya. Karena apa? Pesaingnya di sekitar itu sudah tidak ada, dan jangkauan pembelinya itu sangatlah luas. Yang pertama meliputi desa Padelegan, yang kedua desa Majungan, yang ketiga desa Tanjung, dan bahkan ada yang dari kota, seperti itu. Dan tempatnya pun sangat strategis, yaitu di perempatan, dan perempatan itu adalah penghubung dari keempat wilayah tadi. Selanjutnya bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini terdapat 4. Yang pertama adalah produk, yang kedua price, yang ketiga place, dan yang ketiga promotion. Yang pertama adalah produk. Produk di sini cukup biasa saja, maksudnya di sini tidak ada yang spesial, namun ada satu produk yang berbeda, yaitu bakso beranak. Seperti itu. Bakso beranak di sini adalah bakso jumbo yang di dalamnya berisikan pentol kecil dan juga telur. Jadi istilahnya beranak, di dalam ada anaknya, seperti itu. Produk yang lain sama seperti penjual-penjual bakso pada umumnya, bakso jumbo, mie ayam bakso, dan lain sebagainya. Minumannya juga sederhana, es teh, es jeruk hangat, dan jeruk hangat. Yang kedua adalah price. Harga di sini dipatoknya sangat murah, yaitu mulai dari harga Rp5.000 sampai Rp22.000. Yang ketiga adalah place atau distribusi. Nah, pendistribusian dari bakso alay ini sangatlah simpel. Maksudnya jika Anda ingin membeli bakso, Anda cukup datang ke tempatnya lalu memesan. Jika antri, ya Anda antri. Jika Anda ingin yang lebih simpel lagi, Anda WA si penjual, lalu beberapa menit kemudian bakso akan tiba di rumah Anda. Maksudnya melalui online, seperti itu. Yang ketiga adalah promosi. Promosi ini dilakukan oleh penjual sangatlah simple dan sederhana. Maksudnya tidak sampai membuat brosur dan advertisement lainnya. Hanya memasarkan atau mempromosikan bakso alaynya ke masyarakat sekitar, tetangga yang berada di sekitar wilayah
dari usaha bisnis ini. Misal tetangga yang berada di selatannya warung, di utaranya warung, di timurnya warung, maupun di baratnya warung. Dan kepada konsumen-konsumen yang membeli itu juga dipromosikan bahwa bagaimana rasanya ketika awal-awal bakso ini didirikan, bagaimana rasanya ketika enak, tolong disampaikan ke teman-temannya dan lain sebagainya. Jadi antar konsumen ke konsumen lain cara promosinya. Selanjutnya ialah analisis kelayakan terhadap aspek pasar dan pemasaran. Ini pada struktur organisasinya. Struktur organisasi pada bakso ala ini sangatlah simpel, yaitu owner lalu ke karyawan. Owner di sini ialah Bapak Muhammad Sutoyo dan Ibu Sutila. Beliau adalah sepasang suami istri yang merajut usahanya, bisnis usahanya dengan bakso alai, dan sampai sekarang pun alhamdulillah dikaruniai satu orang anak, dan juga dari bisnis ini mendapat hasil berupa mobil mewah seperti itu. Usahanya sudah berdiri kurang lebih 3 tahunan di desa Padelegan ini. Motonya tidak terlalu ngoyo ya, intinya melayani dengan sepenuh hati, pelanggan puas kami pun senang, seperti itu. Melayani dengan ramah, sopan, dan santun. Intinya tetap mengutamakan akhlakul karimah dimanapun berada. Yang ketiga adalah tidak butuh keuntungan yang banyak, yang penting laku, yang penting habis, seperti itu. Jadi bakso alai ini memang terkenal murah dan enak, seperti itu. Itu kata dari beberapa pelanggan di sana, termasuk saya sendiri sebagai pelanggan tetapnya. Yang selanjutnya adalah analisis kelayakan terhadap aspek lingkungan. Nah, dampak adanya bakso alai ini sebenarnya keseluruhan itu tidak ada dampak negatifnya bagi lingkungan. Namun semenjak didirikannya bakso alai ini merupakan suatu anugerah yang positif kepada pemilik tanah, karena di sini tanahnya itu bukan tanah pemilik bakso alias tanah sewa, namun sewanya juga gratis dengan syarat daerah atau petak tanah yang menjadi tempat berdirinya bakso ini dibersihkan dan dirawat. Ya, betul sekali, tempat itu sangat dirawat oleh pemilik bakso, yaitu dibersihkan, disapu setiap hari. Intinya menjaga kebersihannya, merawat rumahnya, karena di situ juga rumah kosong yang berada di belakang bakso alai itu sendiri. Dan juga respon dari tetangga, dari masyarakat sekitar itu tidaklah ada yang buruk, sangat mendukung, karena pemilik juga mencintai kebersihan, mencintai lingkungan juga, tidak membuang sampah sembarangan, selalu dibuang pada tempatnya. Namun ya kecil kemungkinan ada buangan dari air bekas cucian ataupun air bekas masak yang dibuang langsung ke tanah. Tetapi di situ tidak berdampak negatif yang besar kepada tanah tersebut, karena bukan bahan-bahan kimia yang terlalu aneh-aneh seperti itu, hanya air cucian saja. Di sini juga pada malam hari menjadi ramai karena adanya bakso alai ini, yang biasanya perempatan itu sepi, seperti itu. Selanjutnya analisis kelayakan terhadap finansial. Nah, laporan keuangan bakso alai ini ialah ada kas masuk dan kas keluar. Kas masuk di sini dihitung per hari ialah 1 juta dan 20 juta pendapatan per bulannya. Ketika di rata-rata kurang lebih penghasilan setiap bulannya itu adalah 20 juta. Itu masih kotor, bukan bersihnya. Mungkin bersihnya sekitaran 10 jutaan lah satu bulan. Dan yang
membuat ini tidak tercapai 10 juta ataupun 20 juta, karena bakso alay ini juga ada liburnya seperti itu. Entah itu libur di hari Jumat ataupun di hari Minggu, karena pemilik juga butuh refreshing ataupun pemilik juga ada kesibukan lain di rumahnya, jadi tidak selamanya buka seperti itu. Kas keluar di sini terhitung 11 juta. Maksudnya yang tetap ini adalah saat mendirikan lokasi usahanya, membeli rombongnya, membeli peralatan yang tetap, dan kebutuhan variabel ya, seperti kebutuhan setiap harinya, membeli daging, membeli sawi, membeli kangkung, timun, dan lain sebagainya untuk membuat olahan bakso dan mie seperti itu. Untuk pengeluaran perharinya di sini adalah 1 juta, alias kas keluarnya di situ perharinya kurang lebih 1 jutaan seperti itu. Di sini ada 4 metode perhitungan yang saya analisis untuk analisis finansial pada bakso alay ini. Yang pertama adalah metode payback periode, yang kedua adalah metode profitabilitas index, yang ketiga adalah net present value, yang keempat adalah internal rate of return. Yang pertama payback period, di sini adalah nilai investasi dibagi kas masuk bersih dikalikan 1 tahun atau 12 bulan. Di sini adalah nilai investasinya adalah Rp500.000, kas masuk bersihnya adalah 1 juta. Maksudnya di sini kenapa 1 juta? Di situ penghasilan diambil dari penghasilan terbesar, yaitu 1 juta, dan penghasilan kas bersih minimal ialah Rp500.000. Dan kebanyakan di sini selalu memenuhi target. Maksudnya selalu memenuhi target. Baksonya terkadang di situ tutup jam 10, namun jam 8 sudah tutup karena sudah habis. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya bakso ini setiap harinya ramai seperti itu. Ketika dikalikan hasilnya adalah 6 menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu lebih daripada 0. Yang kedua adalah metode profitabilitas index. Di sini berasal dari total PV kas bersih dibagi total investasi. Kas PV ini ialah 1 juta dan total investasinya ialah Rp500.000. 1 juta dibagi 500 sama dengan 2. Dan selanjutnya net present value. Net present value ini ialah total PV aliran kas bersih dikurangi total PV investasi. Sama saja seperti yang tadi, namun rumusnya berbeda, yaitu 1 juta dikurangi Rp500.000 sama dengan Rp500.000. Ketika NPV lebih daripada 0 dan hasilnya positif, bukan negatif ya, maka usaha ini layak seperti itu. Yang keempat adalah internal rate of return, atau bisa disingkat IRR. Rumusnya ialah nilai investasi dibagi aliran kas masuk dikalikan 100%. Nah, nilai investasinya ini adalah Rp500.000, sedangkan aliran kas masuknya di sini saya ulangi lagi, sedangkan nilai aliran kas masuknya di sini ialah Rp1 juta dikalikan 100%. 500 dibagi 1 juta sama dengan 2 dikalikan 100 ialah sama dengan 50%. Itu adalah aspek finansial daripada bakso alay. Selanjutnya ialah aspek terhadap sosial, ekonomi, dan juga budaya. Di sini terdapat 4 aspek besar daripada adanya bakso alay ini. Yang pertama adalah lapangan pekerjaan. Jelas sekali lapangan pekerjaan, karena di sini karyawan normal adalah 1 orang, 3 orang beserta pemilik, suami dan istri. Ketika bakso ini ramai, karyawannya bisa sampai 3 orang, bahkan sampai 5 orang seperti itu. Lumayan bukan, dengan usaha yang berukuran 4 kali 6 meter, namun penghasilannya jutaan rupiah pada perharinya. Menjadi lapangan pekerjaan yang sangat-sangat memuaskan, yang sangat-sangat potensial seperti itu.
Yang kedua adalah meningkatkan perekonomian pemilik. Jelas sekali karena di sini pemilik sampai-sampai mampu untuk merenovasi rumahnya, membeli mobil, mengganti sepeda motor yang baru dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mengubah kebiasaan masyarakat. Ya menurut saya ini karena di situ yang biasanya perempatan jalan menuju Pantai Jumiang ataupun perempatan di dekat rumah saya itu biasanya pada malam harinya sepi, tidak ada kendaraan dan juga jarang terjadi kecelakaan. Sering terjadi kecelakaan maksud saya karena merupakan tempat yang sepi. Namun sekarang menjadi tempat yang ramai seperti kota seperti itu. Setiap malamnya ramai yang membeli bakso, ramai yang membeli sate, membeli lalapan dan lain sebagainya. Mengubah kebiasaan masyarakat seperti itu. Biasanya masyarakat tidak keluar rumah menjadi keluar rumah. Yang keempat ialah meningkatkan dan memotivasi masyarakat untuk berbisnis. Ya menurut saya itu karena apa? Karena di sini pemilik bakso alai menjadi contoh yang baik buat masyarakat yang lain. Karena apa? Dia memiliki usaha yang sederhana, usaha bakso yang sudah banyak dimiliki oleh orang-orang, namun pemilihan tempatnya yang strategis, rasa baksonya yang enak, dan pula harganya yang masih sangat-sangat terjangkau mulai dari 5.000 sampai 20.000 rupiah, menjadi motivasi bagi masyarakat untuk bersama-sama berbisnis di tempat itu, di dekat jalan raya Pantai Jumiang itu, karena tempatnya sangatlah potensial seperti itu. Bisa jualan bisnis yang lain di sekitar itu karena tempat itu sudah ramai. Sekian sedikit presentasi penjelasan tentang analisis kelayakan bisnis pada usaha bakso alai ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.